A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kajian At-Tafsirul Munir, surat Al-Qalam, surat kedua ya dari juz 29. Yang terakhir kemarin makna global ya dari surat Al-Qalam yang seluruhnya ada 52 ayat. Ya, ada 6 poin seluruhnya. Kita lanjutkan nih. Sababun nuzul dari ayat sababun nuzul ayat 2 dan 4. Nah, pembagiannya dari ayat 1 sampai 7 nih ya, ininya pembahasannya nih di dalam kitab At-Tafsirul Munir ini. Ayat 1 sampai 7 yang kalau diberi judul gitu ya, ini tentang kamaluddin wal khuluqu inda nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sempurnanya agama Islam dan khuluq, ya, khuluq Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sababun nuzul dulu nih sebelum ke pembahasan ayatnya dari bagian pertama lah gitu ya. Bagian pertama di penulis kitab At-Tafsirul Munir ini. Bagian pertama ini terdiri dari itu ayat pertama sampai ayat 7. Nah, dari ayat tersebut ada 2 yang ada sababun nuzulnya. Yang satu ayat kedua, yaitu ayat ma anta binikmati rabbika bimajnun. Sababun nuzulnya hadis riwayat Ibnul Munzir dari Ibnu Jurej, ia berkata, kanu yaquluna lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam innahu majnunun thumma syaiton panazalat ma anta binikmati rabbika bimajnun. Ibnu Jurej berkata, orang-orang kafir, nah karena ini ayat Makkiyahnya, ayat yang turun di Mekah. Nah, yang dimaksud orang-orang kafir itu adalah orang-orang kafir di Mekah, kafir Quraisy, kaum Quraisy. Mereka berkata kepada Nabi SAW, atau mereka mengatakan tentang Nabi SAW bahwa beliau itu gila. Kemudian setan nyebutnya ininya innahu majnun. Ya, mereka mengatakan demikian, sesungguhnya beliau itu Rasulullah SAW itu sudah gila, katakanlah ya. Kemudian summa syaitonun, kemudian setan. Nah, ke ayat yang kedua ini maka turunlah Allah menurunkan ayat ma anta binikmati rabbika bimajnun. Nah, tidaklah kamu itu dengan nikmat Allah. Nah, nanti di sini nikmat Allah yang mana gitu ya? Nikmat Allah yang mana? Ya, tidaklah kamu wahai Muhammad gitu ya, ayat ini ya, tidaklah kamu wahai Muhammad dengan nikmat Allah itu menjadi gila. Katakanlah demikian ya. Tidaklah kamu dengan nikmat Allah itu menjadi gila seperti yang disebutkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Nantilah penjelasan di ayatnya dia. Kemudian yang kedua, sababun nuzulnya ayat keempat. Ya, ayat keempat yaitu wa innaka la ala khuluqin azim. Wah, ini ayat luar biasa ini nih. Wa innaka la ala khuluqin azim.
Kalau rangkaiannya kan orang-orang kafir menyebut Rasulullah SAW itu orang gila, setan, bahkan ya ada menyebut demikian. Nah ini pernyataan dari Allah, wa innaka, sesungguhnya kamu ya wahai Rasulullah SAW la ala khuluqin azim, berada di atas khuluk yang agung. Ya landasan, nah itulah khuluknya. Khuluk itu landasan amal, landasan hidup, pegangan hidup yang agung. Nah ini sababun nuzulnya. Su'ilat Aisyatu radhiyallahu anha an khuluqihi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat kana khuluquhu al-Qur'an. Kana khuluquhu al-Qur'an. Alasta taqra'ul Qur'an qad aflahal mu'minun ila asyri ayatin. Aisyah ditanya, ya Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, istri Rasulullah SAW, ditanya tentang khuluk Rasulullah SAW. Ya, ditanya tentang khuluk Rasulullah SAW. Kemudian ia menjawab, kana khuluquhu al-Qur'an. Khuluk Rasulullah SAW adalah Al-Qur'an. Nah, khuluk itu maknanya kurang lebih demikian lahnya. Khuluk itu adalah landasan, pegangan, pedoman hidup Rasulullah SAW itu apa? Al-Quran pasti kan. Nah, Aisyah menjawab, khuluk Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Nah kemudian Aisyah melanjutkannya kepada yang kepada si penanya. Aisyah melanjutkan, alasta taqra'ul Quran, bukankah kamu membaca Al-Quran? Ya. Nah setidaknya katakanlahnya seluruh Quran itu ya, khuluk Rasulullah SAW itu seluruh Al-Quran. Nah setidaknya Aisyah menunjukkan kalaupun, katakan demikiannya, kalaupun tidak seluruh Al-Quran, maka bacalah surat Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai 10 atau garis besarnya gitu ya. Khuluk Rasulullah SAW itu ayat 1 sampai 10. Ini yang ada ayat-ayatnya pun luar biasa nih ya, diawali dengan qad aflahal mu'minun. Nah, padahal ayat itu kan al-mu'minun bukan hanya Rasulullah yang disebut. Sungguh aflaha, qad aflaha, sungguh pasti, yakin, aflaha. Arti aflaha itu meraih al-falah. Seperti yang Allah serukan di dalam azan. Allahnya seperti yang Allah serukan di dalam azan. Karena azan itu kan seruan Allah. Nah Allah menyuruhnya hayya alal falah. Nah yang dipastikan meraih al-falah itu garis besarnya, kalaupun katakanlahnya, kalaupun tidak seluruh Al-Quran, ringkasannya lah gitulah. Ringkasannya di surat Al-Mu'minun diawali dengan qad aflaha, pasti meraih al-falah. Ya pasti, sungguh, yakin gitu ya, penegasan di sana taukid. Pasti meraih al-falah, ya, Al-Mu'minun. Nah, ya kriterianya kemudian di ayat berikutnya. Allazina hum fi sholatihim khosyi'un. Yaitu orang-orang yang, nah kalau ini khusus di dalam sholatnya, khusyuk. Nah, kan ya ini global kan, ini global, ini dasar, ini apa namanya ya, ini global namanya ya, global mujmal. Tentu sangat memerlukan penjelasan rincinya seperti apa yang sholatnya khusyuk. Yaitu orang-orang yang khusyuk, allazina hum fi sholatihim khosyi'un.
yaitu orang-orang yang, nah Rasulullah itu pasti, artinya Rasulullah itu pasti seperti ini. Nah, karena ini kan demikiannya, kalau khuluk Rasulullah itu apa? Al-Quran seluruhnya. Ringkasannya gitulah, anggap demikiannya. Ringkasannya di surat Al-Mu'minun. Yang pertama adalah khusyuk, itu sholatnya, khusyuk sholatnya. Nah, orang yang karena di ayat ini kalau kita bandingkan dengan kalau di surat Al-Ma'un yang menyebutkan wailun, celaka, binasa gitunya, celakalah, binasalah al-musallin, orang-orang yang sholat, fawailun lil musallin allazina hum. Nah, yang celaka, yang celakanya karena sholat itu adalah allazina hum, yaitu orang-orang yang, nah kalau di ayat ini menggunakan an, allazina hum an sholatihim. Kalau di Al-Mu'minun ini allazina hum fi sholatihim, beda sekali maknanya. Kalau fi sholatihim, meskipun ini kadang-kadang dua huruf bahasa Arab, dua huruf jar, satu an kan di ayat Al-Ma'un itu menggunakan an sholatihim. Kalau yang ini fi sholatihim. Kalau an itu bukan hanya pada waktu pelaksanaannya. Yang sahun itu bukan hanya pada waktu pelaksanaannya. Kalau an ini lebih menyeluruh. Orang-orang yang celaka karena mendirikan sholatnya, karena mendirikan sholat tapi celaka gitu kan, sebut itu hasilnya celaka gitu, malah celaka, yaitu orang-orang yang an. Kalau an ini kurang lebihnya kita artikan, kita terjemah, yaitu orang-orang yang tentang sholatnya. Itu kan sangat lebih luas daripada hanya sekedar kaifiat, kan salah satu kan, kaifiat itu salah satu hal tentang sholat, kaifiatnya. Kalau an ini lebih menyeluruh, pokoknya tentang sholatnya, tentu termasuk kaifiatnya. Ya, kalau an ini tentang sholatnya, waktunya kah, pakaiannya kah, syarat-syaratnya kah, rukun-rukunnya, dan segalanya tentang sholat. Kalau fi sholatihim ini bisa, meskipun bisa diartikan fi di sini dengan arti an, bisa secara menyeluruh, atau kalau secara makna apa namanya ya makna tersurat itu fi itu adalah pada, ketika gitu, yaitu orang-orang yang ketika sholatnya khusyuk, meskipun ini bukan hanya sekedar soal kaifiat. Nah, adapun orang yang khusyuk sholatnya itu, kalau kita merujuk kepada apa namanya sebutnya, merujuk kepada bab-bab yang ada di dalam Sahih Bukhari tentang khusyuk di dalam sholatnya, di dalam sholat. Orang yang khusyuk di dalam sholatnya itu adalah orang yang benar kaifiatnya dari takbir sampai salam sesuai dengan yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itulah sholat yang khusyuk. Ya, kalau Rasulullah pasti paling khusyuk kan, beliau yang mengajarkan, beliau yang mencontohkan, bahkan beliau menyabdakan, sholatlah kalian sebagaimana kalian tahu bagaimana caranya aku mengerjakan sholat. Ya, paling khusyuk pasti Rasulullah. Dan teruslah itunya lanjutannya pokoknya Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10. 1 seolah-olah sholatnya khusyuk. 2 wallazina hum anil lagwi muridun. Nah iya nu berat nama, nu hese nama. Wallazina hum anil lagwi muridun, dan orang-orang yang berpaling meninggalkan al-lagwi, lago
Lago itu bukan sesuatu yang jelas-jelas perbuatan dosa, tapi tidak ada manfaatnya. Yang seperti apa yang demikian? Yang tidak ada pahalanya. Bukan yang jelas-jelas perbuatan dosa, tapi sesuatu yang bukan perbuatan dosa, hanya ini tidak ada manfaatnya. Yang seperti apa sih yang tidak ada manfaatnya? Yang tidak ada pahalanya. Ya apa manfaatnya kalau tidak menghasilkan pahala? Yang ada kan malah kerugian. Ya kerugian, rugi karena kan melakukan sesuatu itu pasti menggunakan usia yang jatahnya sangat pendek. Tah dipakai kikituan, dah pakai waktu itu segala rupa ge. Kemudian pakai sehat dan waktu itu pasti selalu itu terbawa. Dan selanjutnya lah pokoknya ringkasnya nanti silahkan dibaca sendiri. Nah ini sababun nuzul ayat keempatnya, Aisyah ditanya tentang khuluk Rasulullah SAW. Aisyah menjawab, khuluk Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Kurang lebih arti khuluk itu adalah landasan, pegangan, panduan, tuntunan hidupnya apa? Al-Quran pasti. Nah kalaupun tidak seluruhnya atau bisa diambil ringkasannya, bacalah surat Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai 10. Dua lah gitunya, barusan satu tentang sholatnya, dua tentang berpaling, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu sababun nuzulnya ada duanya. Dari bagian pertama, ininya bagian pertama surat ini pembahasannya ya, penulis kitab At-Tafsirul Mubin ini bagian pertama ini dari ayat 1 sampai 7. Nah, yang ada sababun nuzulnya itu ayat 2 dan 4. Nah, kita mulai nih masuk ke pembahasan ayat-ayatnya, tafsirnya gitulahnya, tafsir dari ayat-ayatnya. Ayat pertama nunnya diawali dengan nun. Nah ini seperti ini sering juga saya sampaikan. Nun ini seperti huruf-huruf di surat-surat yang lain. Ada yang terdiri dari satu huruf. Misalnya yang ini nun gitu ya. Kemudian surat Sod, surat Qaf, bahkan jadi nama surat Sod, surat Qaf. Di awalnya satu huruf. Kalau Al-Baqarah di awalnya alif lam mim 3 huruf. Ada yang hamim, ada yang 2 huruf. Beragam nih ya di beberapa surat diawali dengan huruf-huruf seperti ini. Ini dinamai al-ahruful muqatta'ah yang artinya huruf-huruf yang dipenggal-penggal. Jadi meskipun 3 huruf dipenggal-penggal, jadi membacanya alif, lam, mim. Jadi kalau baca surat Al-Baqarah jangan dibaca alim, alim, lain alif, itu alif, lam, mim. Nah cara membacanya atau melafadzkannya seperti menyebutkan huruf-huruf hijaiyah. Ya, huruf-huruf hijaiyah, huruf alfabet abatasa itunya alif, lam, mim. Nah ini satu huruf nun. Nah di mananya di dalam Al-Quran itu banyak surat-surat yang diawali oleh huruf-huruf seperti ini. Dan ini mungkin ada yang penting nih tentang al-ahruful muqatta'ah ya. Tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah. Jadi kalau alif, lam, mim apa sih maknanya? Nggak ada yang tahu. Alif, lam, ro, ada yang kaf, ha, ya, ain, sod. Kaf, ha, ya, ain, sod 5 gitu ya. Apa sih maknanya? Nggak ada yang tahu. Tapi seperti itulah gitunya yang penting membacanya gitunya. Kalau alif, lam, mim itu diucapkan satu persatu seperti mengucapkan huruf hijaiyah. Itu cara membacanya.
Kemudian tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah. Ada yang menyebut alif, lam, mim. Alifnya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad. Nah, kalau ini nun apa? Sokra, hari iya nun naon? Nu sod, aya nu qaf, aya nu hamim. Nggak ada sebetulnya, tidak ada penjelasannya. Tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah. Nah, hanya kalau kita membaca surat Al-Baqarah dari awal, yaitulah ayat pertamanya alif lam mim, baca ayat kahiji tong diliwat. Wal qalami wa ma yasturun. Nah, wal qalami wa ma yasturun, demi ini wawunya wawu qasam, bahasa Arabnya wawu qasam, sumpah. Wal qalami, demi, kalau di kita kan sumpah demikiannya, demi apa gitulah di di kita ini suka aneh-aneh juga nih kalau orang apa namanya di kita ini, demi apa gitu yang disebutnya. Wal qalami, demi kolam di sini artinya pena, di mana ini pena nih ya dijadikan sumpah oleh Allah. Sebetulnya tidak aneh juga karena di banyak surat Allah bersumpah dengan disebutnya sekehendak Allah, terserah Allah. Ada wadduha, demi waktu duha, wal asri, demi masa, was samai, demi langit, wal ardi, demi bumi, dan sebagainya. Apa kita menyebutnya? Ya terserah Allah lah, sehendak Allah. Tapi tentu mana ada Al-Quran seolah-olah apa namanya, seolah-olah sembarangan asal gitu bersumpah dengan pena. Naonnya pergi patlot, panagi patlot anu eta mah komo nu nelpon ka dokter geuning janari. Ya, demi pena, wa ma yasturun, dan ma yasturun, dan kalau terjemah harfiahnya dan apa yang mereka tulis. Yang terjemah harfiah demikiannya, demi pena dan demi apa yang mereka tulis. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nah, ini perlu penjelasan nih ya, yang jelas nih ayat ininya perlu tafsir nih, perlu penjelasan. Nah, dua ayat berartinya dua ayat nih berdasarkan apa namanya kitab At-Tafsirul Munir ini. Yang pertama tadi tentang nunnya adalah al-ahruful muqatta'ah. Di surat ini hanya satu, yaitu nun. Nah, surat yang lain yang al-ahruful muqatta'ah di awalnya hanya satu, yaitu shad, kemudian qaf. Nah, yang maksudnya ini menurut kitab menurut penulis kitab ini adalah ini untuk menggugah. Ya, kita tidak bisa menyalahkan kalau penulis kitab tafsir ini, karena kalau makna nun di situ apa? Kalau maknanya entahlah, tapi maksud Allah apa gitu ya, dengan memulainya dengan hanya satu huruf atau beberapa hurufnya lah, huruf muqatta'ah yang di awal. Ini menurut kitab penulis ini itu maksudnya untuk menggugah bahwa itulah apa yang akan disampaikan, ya untuk menggugah itu artinya untuk supaya betul-betul diperhatikan. Kalau bagaimana caranya menggugah, nah misalnya guru nih, kalau guru di kelas itu sedang mengajar, anak-anaknya malah ribut. Bisa bagaimana nih cara supaya gitu anak-anaknya itu memperhatikan apa yang disampaikan? Ya guru nanti pan ngalungkeun eta pamubus baheula tina kai mangani. Karena bor habak barulah si anak kumaha we carana mah. Bisa kan dengan memukul-mukul bangku misalnya, supaya ada itu maksudnya gitu ya. Maksudnya untuk litanbih. Apa maksudnya? Tujuannya supaya betul-betul memperhatikan apa sih yang akan disampaikan oleh Allah itu di sini. Yang pertama
Allah memulainya dengan sumpah. Ya, Allah memulainya dengan sumpah. Artinya kita sudah digugah dulu nih oleh Nun, itu Allah menggugah supaya yang membaca, berartinya pembaca itu memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Allah berikutnya. Dan yang disampaikan oleh Allah itu adalah, ini yang pertama, Allah bersumpah dengan pena, alat tulis lah. Ya, kalau sekarang kan menulis tidak mestinya menggunakan pena, itu apapun lah pokoknya. Karena ya apa namanya, intinya benang merahnya adalah ini soal tulis menulis. Ini tentang tulis menulis nih. Artinya Allah menggugah supaya memperhatikan tentang hal ini. Allah bersumpah dengan pena yang apa sih maksudnya gitu menyebut pena? Yang dimaksud adalah pena ini kan alat untuk menulis. Nah, nanti di sini juga hadisnya dimuat, apa yang sudah saya sampaikan di mukadimah, di mana apa namanya, makhluk, sebutannya makhluknya karena kalau selain Allah makhluk pertama yang Allah ciptakan itu adalah pena. Yang kemudian itulahnya bahwa Allah itu apa namanya ya, pena itu alat tulisnya. Kemudian ayatnya ini kan wama yasturun, demi pena, demi alat tulis, wama yasturun, dan apa yang mereka tulis. Demi alat tulisnya, itulahnya alat tulisnya, dan apa yang ditulisnya. Yang dimaksud oleh Allah di sini yang ditulis itu adalah ilmu. Demi alat tulis dan apa yang ditulisnya. Kalau terjemah harfiahnya demikian, apa yang ditulisnya. Ternyata di sini yang dimaksud oleh Allah itu adalah ilmu. Nah, di mana ilmu ini kunci kan sebetulnya. Bahasa siapapun mengakui itunya bahwa ilmu ini adalah kunci segala-galanya. Karena tidak ada apapun yang tanpa ilmu. Baik yang mudah, yang ringan, yang kecil, tetap harus ada ilmunya. Lebih jauhnya kan ada ilmunya, ada metodologinya, barulah benar. Nah, artinya ini luas, itu kan sebetulnya bukan hanya sekedar demi pena dan apa yang mereka tulis. Ini demi yang mereka tulis, yang dimaksud adalah ilmu. Nah, ini kan terkaitkan dengan ayat berikutnya apa? Ayat berikutnya itu kan Rasulullah SAW yang mereka hanya katakan ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, itu ayat berikutnya. Sesungguhnya kamu ma anta itu ya, tidaklah kamu bi ni'mati rabbika, atas, mungkin terjemahnya demikiannya, bukanlah atau tidaklah kamu atas nikmat Allah itu, atau dengan ma'anta binikmati, tidaklah kamu dengan nikmat Allah itu kamu menjadi gila. Karena orang-orang kan mengatakan Rasulullah gila. Sejak kapan mereka mengatakan Rasulullah gila? Ya, sejak kapan mereka orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan Rasulullah itu orang gila? Yaitu sejaknya mereka mengatakan demikian sejak beliau itu menjadi nabi. Sebelumnya kan enggak. Sebelumnya justru beliaunya sebelum menjadi nabinya Muhammad SAW itu justru dibanggakan, diagungkan oleh mereka sebagai orang terbaik Quraisy. Itu diproklamirkan kemana-mana, kami memiliki orang terbaik yaitu Muhammad. Dan benar, itu benar
benar-benar bisa dibanggakan. Jadi tidak mengecewakan lah gitu ya. Mereka memproklamirkan kami punya satu orang manusia terbaik yaitu Muhammad. Nah, tengerakeun eta teh. Betul-betul diakui, bukan hanya oleh orang Quraisy, diakui secara luas. Kan asalnya mereka seperti itu kepada Rasulullah. Nah, sejak kapan kemudian mereka berbalik menjadi menyebut bahwa setan disebutnya tadinya di sababun nuzulnya banyak aksinya mereka kemudian menyebut sangeunahna we kumaha lah. Ada yang menyebut majnun, ada yang menyebut syairun, penyair, pujangga. Rasulullah disebut pujangga. Ada yang menyebut penyair, ada yang menyebut sahirun, tukang sihir. Ada yang menyebut kadzabun, pendusta dan sebagainya lah dengan sebutan yang buruk-buruk. Sejak kapan mereka demikian? Sejak Rasulullah SAW itu menjadi nabi, taeta kenikmatan teh. Tidaklah kamu dengan kenikmatan, tidaklah kamu dengan kenikmatan dari Allah tentunya ya. Tidaklah kamu dengan kenikmatan dari Allah itu menjadi gila. Yang mana sih kenikmatannya? Kenikmatan dari Allah itu adalah apa ya nyatanya, apa yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, yaitu kenabian, keimanan, kemudian kejeniusan. Wah pastilah Rasulullah orang yang IQ-nya entah berapa nih ya, Einstein lewat. Masa Rasulullah memilih nabi yang lola, loading lama. Diberi wahyu teh, naon sih ieu teh? Pada mau lagi kepilih jadi nabi itu orang jenius. Rasulullah SAW itu ya IQ-nya kayak gini. Ini kita melebar sedikit nih ya. Tentulah Rasulullah SAW itu dipilih oleh Allah menjadi nabi orang terbaik pasti, termasuk dalam hal IQ-nya, kecerdasannya. Kalau Umar bin Khattab, ini kita bandingkan nih. Umar bin Khattab itu dikenalnya dengan, ya itulah jenius lah Umar bin Khattab, kita sebut jenius. Ada 15 bahkan, bukan hanya 1, 2, 3 gitunya, 15. Ada 15 hal yang terpikir oleh Umar bin Khattab, lalu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Bagaimana kalau begini, katakanlah ini pikiran Umar bin Khattab yang oleh lain tidak terpikir. Lalu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Dan apa yang terpikir ini ternyata ini urusan agama. 3 tuh yang terkenal nih ya, 3 yang terkenal. 1, Umar bin Khattab mengusulkan, gitu, ini pikiran Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW. Bagaimana kalau di makom Ibrahim diadakan syariat sholat sunat? Sementara Rasulullah kan hanya utusan, tidak boleh. Iya bagus. Heula mun cek Allah telin bagian maneh netepkeun nya we. Kemudian Allah menurunkan ayat, wattakhizu mim maqami Ibrahim musalla. Umar bin Khattab tidak tidak ujub takabur. Ningali pikiran saya mah Allah wae nurunkeun ayat. Bukan. Umar bin Khattab mengatakan ada pikiranku yang sejalan dengan Al-Quran. Tapi kemunculannya pikiran Umar bin Khattab dulu disampaikan kepada Rasulullah. Nah Rasulullah bisa apa? Ini urusan agama, bukan Rasulullah yang menetapkan syariat. Kemudian yang kedua tentang hijab. Hijabnya bukan jilbab ya. Hijab itu adalah batas gitu yang menghalangi kalau istri-istri Rasulullah bicara dengan laki-laki yang bukan muhrim, jadi tidak berhadapan langsung gitu, terjadi kontak mata gitu ya.
Nah, Ibnu Umar itu mengusulkan demikian. Ibnu Umar mengatakan untuk menjaga fitnah ini istri-istri Rasulullah itu perempuan istimewa, perempuan yang mulia, perempuan yang harus dijaga gitu kehormatannya. Sementara yang datang kepada Rasulullah SAW mau bertanya mau apa gak sering. Nah kalau Rasul sedang gak ada, yang ya dihadapilah oleh istrinya. Kemudian Allah menurunkan ayatnya tentang hijab, khususnya hijab itu adalah untuk istri Nabi. Sekarang hijab nggak ada, hijab itu hanya untuk istri Nabi. Sekarang kenapa jadi ada hijaber itu? Hijaber, oh, yang penting yang berhijab kan hatinya. Gandeng gitu. Kemana ya jawab? Yang ketiga, usul Umar bin Khattab kepada Rasulullah supaya khomer itu diharamkan. Sementara sebelumnya belum. Para sahabat masih ada yang suka khomer. Ya memang belum diharamkan, tidak berdosa. Umar bin Khattab usul. Turun ayatnya. Nah Umar bin Khattab saja seperti itu. Kalau Nabi seperti apa? IQ-nya, kecerdasannya. Ini kenikmatan nih dari Allah. Makanya di ayat ini ya Allah menyebutkan ya berfirman nih, ma anta bi nikmati rabbika bimajnun. Kamu dengan mendapatkan ya. Kamu itu dengan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan itu kamu tidak menjadi gila. Sementara orang-orang kan menyebut beliau orang gilanya itu setelah menjadi nabi. Mereka kan berubah 180 derajat menyebut tadilah orang gila lah, menyebut penyihir lah, ada penyair, ada yang menyebut pendusta dan sebagainya. Sejak kapan? Sejak beliau menjadi nabi. Tah eta kenikmatan dari Allah eta. Bukanlah atau tidaklah kamu dengan kenikmatan itu kamu itu menjadi gila. Dan Rasulullah itu jadi gelo. Ya Rasulullah tidak menjadi gila dengan menjadi nabi, dengan ini nih dengan dengan nubuah kenabian itu yang Allah berikan kepada beliau, dengan keimanan yang yang Allah berikan. Karena tentu yang pertama beriman Rasulullah sendiri. Malah ada ini nih, ada kurang lebih seperti ini. Jabir bin Abdullah. Ya, Jabir bin Abdullah, sahabat terkenalnya. Jabir bin Abdullah, banyak hadis yang diriwayatkan melalui Jabir bin Abdullah. Dia ini seorang muhajirin Ansor. Dia punya kebun kurma. Nah, ketika satu waktu, katakanlah ya, Jabir itu berutang kepada Yahudi. Di mana jatuh temponya itu, waktu untuk membayarnya itu adalah ketika panen kurma. Nah, ketika panen kurma ternyata hasilnya kurang memuaskan, tidak cukuplah untuk membayar utangnya. Jabir bin Abdullah kemudian minta kepada Rasulullah, tolong gitulahnya, ini minta tolongnya kepada Rasulullah SAW. Tolong supaya diberi waktu lagi gitu untuk melunasi utangnya. Rasulullah bicara kepada orang Yahudi itu, beri dia tempo untuk melunasinya, gak bisa. Rasulullah meminta sampai 3 kali, tetap orang Yahudi itu gak bisa, pokoknya sudah jatuh tempo harus bayar. Nah kemudian Rasulullah itu datanglah ke kebunnya Jabir bin Abdullah. Jabirnya sedang ada di dalam kebun. Masuklah Jabir bin Abdullah, Rasulullah ke kebun Jabir, dan ya Rasulullah mengatakan gak bisa. Orang Yahudinya gak mau memberi tempo lagi. Harus sekarang, panen sekarang lah. Gitu. Rasulullah yang memerintahkan, sudah panen saja sekarang. Dan kemudian Rasulullah SAW saung lah, saung ya, di kebun atau sawah kan suka ada saung namanya. Saya mau istirahat, itu kata Rasulullah, saya mau istirahat, saya ingin istirahat. Kemudian beliau masuk ke dalam saung tersebut dan istirahat.
Jabir seperti perintah Rasulullah, sudah panen saja gitu. Sudah panen saja kurmanya, kemudian bayar utangnya. Ternyata setelah dipanen utangnya terbayar, kurmanya 2 kali lipat. 2 kali lipat dari biasanya gitu ya, dari biasanya. Bahkan setelah digunakan untuk membayar utang ini masih ada 2 kali lipat dari hasil panen biasanya. Kemudian Jabir menghampiri Rasulullah SAW. Rasulullah, sudah saya lakukan, sudah saya panen dan sudah saya bayar, dan sekarang kurmanya itu masih banyak. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, aku bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah. Jadi Rasulullah pun harus beriman kepada dirinya bahwa dirinya Rasulullah. Tuh, banyak kebatur teh iman ari manehna teu. Rasulullah pasti yang paling dulu beriman bahwa Rasulullah juga ternyata bersyahadat, anggaplah dalam tanda kutip, aku bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah. Rasulullah mengucapkannya sampai sampai 2 kali. Nah, aku bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah. Nah, ini nih dari sini nih saya ingat kejadian tersebut nih. Jadi inilah kenikmatan yang Allah berikan kepada Rasulullah, kenabian, keimanan, kemudian ini nih kecerdasannya, IQ, akal gitulahnya yang jenius, dan khuluk. Ini nih diberi khuluk yang agung. Itulah kenikmatan yang dimaksud di ayat ini nih ya. Makanya ayat ini bunyinya demikian, ma anta bini'mati rabbika bimajnun. Tidaklah kamu itu dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kamu itu kamu berubah, katakanlahnya kamu itu menjadi orang gila. Dasar si kafir Quraisy. Allah memberikan kenabian, Allah memberikan keimanan, Allah memberikan kejeniusan kepada Rasulullah dan khuluk yang agung. Nah, dengan anugerah tersebut kamu itu tidak menjadi gila. Bahkan nah ini nih yang di surat Al-Jumu'ah ayat 2 diantaranya nih yang saya ingat, di surat Al-Jumu'ah ayat 2. Al-Jumu'ah itu surat ke 60 berapa? 62. Ini di ayat 2 nih justru itu seperti ini nih. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Yang maknanya seperti ini ya, ada beberapa nih di dalam ayat Quran. Kalau nggak salah di surat lupa lagi Ali Imran atau Al-Maidah gitu yang semakna nih. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, termasuk Rasulullah sendiri buta huruf. Dialah Allahnya yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri. Ya, Rasulullahnya juga buta huruf. Kan waktu di Gua Hiro diperintah membaca, kan Rasulullah mengatakan saya nggak bisa membaca. Asli, tapi Rasulullah itu tengah bohong, itu nggak bisa baca. Nah ini nih yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah. Nah justru seperti ini Rasulullah malah dibilang gila. Yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, menyucikan mereka, membersihkan mereka dari sebelumnya nih ya, sebelumnya jahiliyah. Di mana jahiliyah itu, nah inilah seperti di ujung ayat ini, berada di dalam kesesatan yang nyata. Jahiliyah itu hidupnya hidupnya sehari-harinya hanya keburukan. Orang-orang jahiliyah itu sehari-harinya itu bergelimang kekufuran, kemusyrikan, kemaksiatan, dan keburukan dan akhlak-akhlak yang tercela. Nah ini dibersihkan oleh Rasulullah SAW.
yang membacakan ayat-ayat kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran, kitabnya Al-Quran. Jadi mana kan Al-Quran itu, nah nanti di ayat berikutnya, itulah khuluq yang agung. Mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, sunnah, penjelasannya, tafsirnya. Padahal sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah itu yang tadinya, sebelumnya mereka dalam kesesatan yang nyata, yaitu kita menyebutnya kan sebelum ada Islam itu kan jahiliyah. Sebelumnya mereka jahiliyah. Di mana jahiliyah itu, itulah sehari-harinya gitu bergelimang dengan kekufuran, kemusyrikan, kemaksiatan dan akhlak-akhlak yang tercela. Ini dibersihkan oleh Rasulullah justru. Malah dikatakan orang gila. Kembali ke sini nih ya, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidaklah kamu dengan kenikmatan yang Allah berikan, yaitu kenabian, keimanan, kejeniusan. Kan Rasulullah mungkin waktu anak-anak masih ingat nih, di antara sifat-sifat Rasulullah itu adalah fatonah. Nah, itu sepodoy sifat-sifat Rasulullah teh amanah, fatonah. Nanti ada beberapa lah namanya. Sebenarnya tapi ingat dua sih. Dasar sulhib sih, ampun. Itu diantaranya sifat Rasul itu fatonah itu jenius Rasul, itu anugerah dari Allah. Nah, ini kenikmatan-kenikmatannya, kenabian, keimanan, kejeniusan dan khuluq yang agung. Nah tidaklah Rasulullah SAW itu dengan diberi kenikmatan itu kemudian berubah, katakanlahnya berubah Rasulullah itu menjadi gila. Padahal sebelumnya orang-orang Quraisy itu kan membanggakan Rasulullah SAW sebagai orang terbaik. Setelah diberi kenikmatan-kenikmatan itu, menurut mereka Rasulullah itu orang gila. Aneh kan sebetulnya, aneh. Gila seperti apa? Apa Rasulullah itu berubah gitu menjadi seorang pujangga? Ente. Apa Rasulullah berubah menjadi seorang tukang sihir? Enggak. Menurut mereka gitu, ketika misalnya ini contohnya yang ya namanya mukjizat pasti luar biasa lah semuanya. Yang barusan juga mukjizat. Yang Rasulullah SAW mengatakan kepada Jabir, wah gak bisa, ternyata mereka gak mau memberi memberi waktu tambahan gitunya untuk melunasi utangnya. Kata Rasulullah, sudah panen sekarang bayar utangnya. Ternyata itu kan mukjizat. Nah yang ini kan Rasulullah SAW yang membelah bulan. Ini karena ada permintaan nih dari si Babanguk lah, dari mereka nih orang-orang kafir Quraisy. Coba kalau betul kamu seorang nabi, tunjukkan kepada kami, bisa nggak kamu membelah bulan? Ternyata kan oleh Rasulullah dilaksanakan. Setelah terbukti, mereka mengatakan, ya itu tukang sihir mah naon itu bisa, itu gerak dasar tukang sihir bisa jangan gitu ge. Nah, dan berbagai macam sebutan lah itunya, berbagai macam sebutan yang mereka tujukan untuk Rasulullah. Nah, tapi di sini Allah menegaskan bahwa apa Rasulullah itu menjadi gila? Jangan-jangan. Nah, yang ini nih misalnya kejadian ini. Ada masa Fatratul Wahyi namanya. Ya, Fatratul Wahyi itu ada masa lama tidak turun wahyu. Ini ketika masih di awal. Dengan kejadian pertama waktu di Gua Hiro kan Rasulullah kebingungan, ketakutannya kan luar biasa, memang gigil gitu kan, pulang dari Gua Hiro minta diselimuti, lari terbirit-birit turun dari Gua Hiro, untung titik sewad gitu. Nah kemudian
Setelah beberapa kali turun wahyu lanjutannya, nah ada masa tidak turun wahyu yang cukup lama. Nah ini sempat membuat Rasulullah SAW frustasi. Beliau sampai naik ke puncak gunung mau menjatuhkan diri. Karena saat itu menurut beliau itu kumaha tuluina, urangnya itu kumaha tuluina itu. Mendapat wahyu yang pertama, yang kedua, yang ketiga gitu kan baru sedikit. Baru sedikit, belum belum lagi kan penjelasannya juga kan barunya beberapa wahyu. Nah, mungkin kalau di kita mengatakan ini ya sudah hampir gila gitulah, Rasulullah frustasi naik ke sebuah gunung lalu mau menjatuhkan diri. Ketika mau lompat, betul-betul ketika Rasulullah mau lompat, terdengarlah suara dari langit yang memanggil, hei, hei, hei. Begitu melihat, Rasulullah itu melihat ke langit, ternyata inilah yang datang waktu di Gua Hiro. Ya itulah kemudian, kumaha itu kemana wae? Mana wae atuh itu ngerigilan seperti jadi nanya sigano apa namanya, membuat bingung gitu, membuat sampai Rasulullah jadi ketakutan gitu. Ini kelanjutannya gitu mau bagaimana? Sampai gitulah Rasulullah SAW pernah melakukan demikian. Tapi dah tentu jadi gelo beneran anggar dari Rasulullah mah tentu jadi dasar kafir pika sebeleun. Nah, kita lanjutkan lagi nih. Tentunya ini ayat ini ya ma anta bini mati rabbika bimadzunun. Tanya perlu tanya tadi maknanya demikian. Jadi tidaklah kamu dengan kenikmatan yang Allah berikan, tak kenikmatan eta kita. Kenabian, keimanan, kejeniusan dan khuluk. Kamu dengan diberi kenikmatan itu tidak berubah gitu, tidak berubah menjadi, kalau di sini disebutnya satunya tidak berubah menjadi gila seperti tuduhan mereka. Karena sebutannya sebetulnya bukan hanya gila, tadi ada yang buat sahirun, ada syairun, ada kahinun dan berbagai macam lah tuduhan. Nah tentu ini pernyataan dari Allah ini adalah bantahan atas kebohongan sebetulnya. Orang mereka juga sebetulnya bisa melihat. Sebetulnya mereka bisa melihat apa mungkin secara kasat mata gitu ya. Apa mereka secara kasat mata melihat Rasulullah SAW itu orang gila? Banyak orang gila penampilan gitu. Masa orang gila penampilannya? Justru kan Rasulullah itu kan orang yang apa namanya ya, orang yang berwibawa gitu kan. Sebelumnya mereka kan begitu mengagungkan Rasulullah SAW. Ada anggar begitu Rasulullah tetap seperti itu. Orang yang berwibawa, orang yang elegan, orang yang karismatik, penampilan tetap seperti itu. Lalu mereka menyebut gila. Apa secara kasat mata Rasul itu berubah kan? Enggak. Nah Allah membantah nih ya, tuduhan orang kafir Mekah yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu orang gila. Eta, ieu teh cerita ieu teh di Mad. Kalau Abu Lahab dan yang lainnya lah, tentu mereka tidak berhenti, teruslah yang asalnya mereka juga kan yang mengumumkan kesana kemari, kami memiliki orang terbaik Muhammad. Mereka tetap melakukan hal yang sama, tapi berubah. Sekarang mereka mengatakan bahwa tadilah sudah gila dan sebagainya. Nah sampai juga kan kepada seorang yang suka mengobati, meruqyah dulu di zaman jahiliyah, yaitu Dimad namanya, sudah tua. Dia berpikir
oh Muhammad yang Allah eta budak-budak jeung kasep jeung pinter teh karunya jadi gelo itu orang ubaran lah. Di Madini kemudian ya mendengar juga sampai juga atau kebagian juga gitunya kabar yang apa namanya yang disebarkan oleh orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir. Dia berpikir untuk mengobati Rasulullah SAW dengan mengatakan apa namanya hanyakal itu loh, hanyakalnya bodak jeung kasep jeung ada sebagainya lah yang no jeung kasep jeung pinter jeung pikarsapeun jeung soleh pan bager pisan Rasulullah sebelum jadi nabi ya. Datanglah kepada Rasulullah. Nah ketika datang kepada Rasulullah itu berbicara kepada Dimad dengan tahmid. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu moloho ma'nya nu gelogi. Ma'nya nu gelogi. Itu kalimat tahmidnya yang di awal khutbah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan sampai selesai Dimad itu apa namanya atau tidak percaya masa orang gila bicaranya seperti ini. Kemudian kan Dimad menyampaikan tadinya saya mau mengobati pedah we cenah berita na ujang teh gelo atuh karunya lebar. Tapi kalau kenyataannya seperti ini saya yang gila kalau saya tidak beriman. Cek Dimad gitu. Amun gitu betul abah nu gelo jang gitu. Mun abah teu iman, abah nu gelo cenah ieu mah. Ada memang anu karari itu teu iman mah. Cek Rasulullah teh. Itu nu teu iman udah karari itu bunggul. Nah ini bantahannya dari Allah apa namanya atas pernyataan orang-orang kafir di mana itu sebetulnya mereka memunculkan kebohongan, tuduhan yang apa namanya yang tidak sesuai kenyataan itu karena rasa hasud dan permusuhan. Ya karena di dalam diri mereka itu ada rasa hasud dan permusuhan ya kepada Rasulullah SAW yang tak mendapat kenikmatan kan hasud begitu. Hasud itu kan iri terhadap orang yang mendapatkan kenikmatan. Abu Jahal kan pemimpinnya gitunya. Abu Jahal kan pemimpinnya Abu Lahab. Ternyata kan Abu Jahal secara terang-terangan bahkan mengatakan Rasulullah SAW atau Muhammad itu benar saya akui. Tapi saya tidak akan beriman. Karena kalau saya beriman artinya saya kan berada di bawahnya. Gitulah, saya berada di bawahnya. Sementara antara Abu Lahab ininya sih marganya sukunya Bani Qusay dan Bani Abdul Manaf kan bersaing. Nah kalau mengakui kalah nu kitu wiragenya alasanna tuh asa teu elit alasannya karena kabilah kami menjadi atau kalah kalau mengakui, kalau mengikuti, kalau beriman. Padahal soal kebenaran Muhammad SAW sebagai nabi itu diakui oleh Abu Jahal, benar Muhammad itu benar, tapi aku tidak akan beriman ya, karena kalau aku beriman maka Bani Qusay ini seolah-olah tercoreng, Bani Qusay ini menjadi rendah ya, Bani Qusay ini menjadi apa namanya terhinakan lah gitulah. Kalau bahasa Arabnya ya teh nu kitu teh asobiyah. Golongan itu itunya ngabela eta nu kitu. Padahal sebetulnya enggak kan? Ya kalau beriman kan sebetulnya enggak, tidak akan merendahkan. Tidak akan merendahkan apa namanya tadinya sukunya, tidak akan merendahkan apa namanya suku, marga, kabilah gitu sebetulnya enggak.
Atau perasaan eta we Abu Jahal meureun kalau beriman itu Bani Qusay ini menjadi rendah, menjadi terhina kan. Justru sebaliknya, wa annahu zu manzilatin aliyatin wa makanatin rafi'atin min in amillahi alaihi. Ini maksudnya nih sebaliknya, kalau orang-orang kafir jahiliyah mengatakan bahwa Rasulullah gila, justru sebaliknya. Ini kan terkait nih ya, terkait dengan kenikmatan. Sekali lagi, jadi begini ya, orang-orang kafir Makkah ini menyebut Rasulullah SAW gila itu kan setelah Rasulullah SAW mendapatkan kenabian, setelah menjadi nabi, mendapatkan kenabian, gitulah sebutannya. Justru dengan kenikmatan dari Allah itu, dengan mendapatkan kenabian, keimanan, tadinya keimanan, kemudian kejeniusan dan khuluq yang agung, justru Rasulullah SAW itu menempati derajat yang sangat tinggi. Justru derajatnya Rasulullah SAW dengan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut, beliau itu menjadi manusia yang derajatnya paling tinggi, paling mulia. Di antaranya jadi ditunjukkan nih, di hadis yang kemarin-kemarin juga sudah beberapa kalinya terbawa, yaitu hadis yang menerangkan tentang seperti apa situasi di mahsyar, di mana Rasulullah SAW memulainya dengan menyabdakan bahwa akulah pemimpin seluruh manusia pada hari kiamat. Seluruh manusia nih ya, artinya kan sejak Nabi Adam sampai manusia yang terakhir. Nih, tentulah ini pemimpinnya ini. Manusia terbaik berarti. Nah, Rasulullah SAW itu akulah yang menyabdakan demikian, akulah pemimpin manusia pada hari kiamat. Nah, justru ini pernyataan dari Allahnya dengan mendapatkan kenikmatan tersebut. Kalau disebut orang gila, kan jatuhnya gak ada derajatnya, gak ada harganya. Orang gila itu kan gak ada harganya, gak berharga sama sekali, gak bernilai gitunya, gak berharga. Justru sebaliknya, dengan kenikmatan tersebut Rasulullah SAW itu menjadi manusia yang derajatnya paling tinggi, menjadi manusia yang paling mulia. Bahkan seperti tadinya diantaranya diungkapkan, ditunjukkan itunya kemuliaan beliau itu sampai menjadi pemimpin seluruh manusia pada hari kiamat. Dan tentunya, nah ini juga betul itu benar. Kalau ayatnya ini tentang Rasulullah SAW, yaitu misalnya di ayat yang ini baru ayat kedua kan ya. Nah, di mana Rasulullah SAW itu mendapatkan kenikmatan yang demikian, itu mendapatkan kenikmatan yang sedemikian besar, itu jadi nabi itu ya, dianugerahi keimanan, dianugerahi khuluq yang agung. Tapi kita mengambil pelajaran nih dari ayat ini. Artinya di sini bahwa Rasulullah SAW itu menjadi manusia. Sementara kan manusia sebetulnya sama, semuanya juga kan Rasulullah juga sama dengan manusia yang lainnya. Bahkan itu Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk mengatakan kul innama ana basyarun mislukum. Katakanlah olehmu Muhammad, aku ini manusia biasa sama seperti yang lain manusia. Seperti itulah yang namanya manusia. Tapi dengan apa gitu? Dengan apa? Rasulullah itu sampai ke derajatnya paling tinggi, menjadi manusia yang paling mulia, yaitu dengan dianugerahi kenabian, dianugerahi khuluq yang agung. Nah, itulah yang mengubah Rasulullah SAW itu ya manusia biasa sama.
Nah, artinya pelajarannya bagi siapapun sama masalahnya. Kalau ingin memiliki derajat yang tinggi, memiliki atau menjadi manusia yang mulia, harus bagaimana caranya? Ya ikutilah ini. Beriman gitu kan. Asal kecerdasan makan we eta mah takdir masing-masing. Kecerdasan mah. Beriman, kalau beriman artinya kan kita harus itunya kita yang melakukan itu. Beriman, kemudian khuluq yang agungnya sama. Dulu Rasulullah SAW menjadi manusia yang derajatnya paling tinggi, paling mulia itu karena berkhuluqkan Al-Quran. Ini di sababun nuzul yang tadi, ini kan ada yang bertanya kepada Aisyah, apa sih khuluq Rasulullah? Al-Quran. Berarti kan ini kan yang menyebabkan Rasulullah memiliki Rasulullah SAW itu menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Khuluqnya apa? Al-Quran. Artinya kan kita mengambil pelajaran dari sini, ya ikuti, berarti berkhuluqlah dengan Al-Quran. Pasti sama dengan Rasulullah, sama dalam arti tinggi derajatnya, bukan artinya sejajar. Rasulullah itu paling tinggi lah. Sama artinya ya, kalau ingin memiliki diri itulah dengan berderajat tinggi, menjadi orang yang mulia, ikutilah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu berkhuluq dengan Al-Quran. Khuluq kan yang tadinya maknanya landasan, itu kan pedoman, tuntunan hidup. Rasulullah itu dengan Al-Quran. Hanya kalau Rasulullah SAW tentunya ini di level yang berbeda lah. Beda sendiri Rasulullah SAW-nya dibandingkan dengan seluruh manusia. Tapi kan dengan cara itulah manusia itu bisa memiliki derajat yang tinggi. Manusia itu bisa menjadi itu orang yang mulia. Sama kan ya, dulu Rasulullah itu kan anggaplah sebelum menjadi nabi manusia biasa lah gitu, seperti orang-orang yang lainnya. Bahkan tadi Allah memerintahkan kepada Rasulullah, "Qul innama ana basyarun mislukum." Katakan itu ayatnya kadi eta terkait dengan wahyu eta teh. Surat naon atuh nu teh? Bedanya dengan manusia lain, nah gitunya nantinya nih surat itu ya. Sugan ayah ya. Mana ya? Suratna Al-Kahfi gitu ya teh. Hanya itu beda nanti yuha ilaya karena yuha ilaya, kalau aku bedanya dengan yang lain adalah mendapat wahyu karena nabi, kan yang lain bukan nabi, nggak ada yang mendapat wahyu. Tapi Rasulullah itu kan basyarun mislukum. No mana tuh di ayat nanti. Sebentar atuh. Surat naon teh lebar teh aya no ayatna eta teh. Al-Kahfi-nya. Al-Kahfi 110. Ayat yang terakhirnya Al-Kahfi 110 surat ke berapa? 18. Surat ke 18 ayat terakhir. Sebentar nih, lebar ya mumpung inget. Surat ke 18-nya, surat ke 18 ayat terakhir. 100 berapa? 10. Ya 110. Nah ini dia ayatnya, qul innama ana basyarun mislukum. Wah meluas sebetulnya ini maknanya nih, bukan hanya sekedar yang terkait dengan yang barusan ya. Katakan oleh Muhammad, innama hanyalah aku ini basyarun mislukum, manusia biasa seperti kalian.
Rasulullah kan kalau apa namanya ya, malah ada hadisnya yang Rasulullah SAW itu buang air kecil. Jangan dikira Nabi tidak pernah buang air kecil, buang air besar. Manusia biasa gitu. Rasulullah buang air kecil, ini dalam satu hadisnya, di Rasulullah buang air kecil, setelah selesai kemudian disediakan makanan, lalu iya biasa ya, pelayannya, saya lupa lagi nih, Anas bin Malik yang kemarin, Robi'ah itu kan yang suka melayani Rasulullah SAW. Nah, kemudian menawari Rasulullah, apa mau wudhu? Kemudian Rasulullah menyabdakan, innama umirtu bil wudu'i idza qumtu ila sholat. Hanyalah aku diperintah berwudu itu apabila aku hendak sholat. Nah, saat itu Rasulullah SAW disediakan dan ditawari air untuk wudu setelah buang air kecil, tapi Rasulullah SAW menolaknya, tidak wudu, tapi kemudian terus makan. Nah, inilah manusia gitu. Rasulullah itu buang air kecil, Rasulullah juga buang air besar. Kemudian air kencingnya najis nggak? Ya iyalah, yang mana manusia ini nama wasyurun mislukum. Tak beda nate iya yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang satu. Rasulullah itu berubah menjadi manusia yang derajatnya paling tinggi, paling mulia. Nah, karena ini diberi anugerah kenabian, diberi keimanan, diberi kejeniusan dan khuluk. Nah, kita mengambil pelajaran kan, semuanya juga sama. Berarti sebagai manusia kalau ingin menjadi demikian, derajatnya tinggi, menjadi yang mulia, harus bagaimana? Sama, ikuti Nabi berarti. Ya beriman itu kan ya, berkhuluklah dengan Al-Quran, sama nantinya. Menjadinya menjadi orang yang mulia, menjadi derajatnya tinggi. Bukan artinya jadi setinggi derajat Nabi. Wah, kalau beliau lain sendirilah, itu levelnya beda dengan siapapun. Ini ayat yang barusan nih, sedikit lagi lebar ya, Al-Kahfi ayat 10-nya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, iya pertemuan yang kuimpikan tuh ya. Nanti jadi kenyataan, tenang weh. Nah, barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal soleh. Fal ya'mal amalan solihan. Barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Allah, hendaklah dia beramal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah menyekutukan dengan satupun dalam beribadah kepada Tuhannya. Lah, geningan 2 hijriah. Ini sampai sini dulu nih ya. Justru Allah membantah mereka, itu intinya nih ya. Dan Allah menunjukkan sebaliknya. Rasulullah SAW itu justru memiliki derajat yang tinggi, menjadi manusia yang paling mulia dengan kenikmatan tersebut. Yang pentingnya bagi kita adalah itu yang tadinya sama siapapun, ternyata kalau ingin menjadi manusia yang berderajat tinggi dan menjadi orang yang mulia, ya ikutilah Nabi. Beliau pun dengan itu menjadi manusia yang berderajat paling tinggi, paling mulia. Padahal beliau juga manusia biasa. Tapi jangan merasa sama dengan Nabi nih ya. Dalam arti jangan memandang Nabi itu lain jelema, Rasul itu bukan manusia biasa yang seperti tadi lah. Rasulullah juga suka buang air kecil, suka buang air besar. Rasulullah itu kalau capek istirahat. Ya sih nubieta. Masuk ke kebunnya Jabir bin Abdullah, mana itu saungnya, saya mau istirahat. Capek, berarti Rasul saat itu sedang kecapean. Kalau ngantuk tidur, lah itulah sama.
Ya, dengan khuluk, nah etalah tadi intinya ya, dengan khuluk yang agung itulah Rasulullah menjadi yang paling mulia. Nah itulah gitunya caranya kalau ingin menjadi manusia yang berderajat tinggi dan mulia, ya ikutilah Rasulullah SAW. Tidak ada cara yang lain. Setelah baru 2 ayat pun belum selesai, sebetulnya ada hadis-hadis yang tentang al-qalam sih sebetulnya kemarin-kemarin kan sudahnya tentang makhluk pertama yang Allah ciptakan itu adalah kolam. Ini di sini ada nih hadisnya sampai 3 hadisnya, tapi kurang lebih sama isinya. Yang ininya ya makna nih, bukan hanya sekedar pena, bukan sekedar apa yang mereka tulis, tapi di sini tentang ilmu ternyata. Ya dengan tulisan dan ya tulis menulis itu menulis apa? Ilmu ternyata nih yang dimaksud oleh Allah dengan sumpah seperti ini. Teruslah 2 hiji